Ditangkapnya seorang mahasiswa yang diduga menjadi salah satu anggota kelompok teroris mendapat respon dari Wali Kota Malang Sutiaji. Wali Kota Malang berharap untuk mencegah berkembangnya paham radikal, perlu adanya penguatan pendidikan karakter bangsa. Wali Kota Malang Sutiaji memberikan respon terkait ditangkapnya seorang mahasiswa FISIP UB oleh Densus 88 di Dinoyo, Kota Malang, yang diduga terlibat jaringan terorisme. Sutiaji mengatakan, untuk mencegah paham radikalisme di Indonesia, perlu adanya penguatan pendidikan karakter bahwa kita Indonesia harus terus dikuatkan. Dengan penguatan pendidikan karakter bisa menjadi benteng sehingga tidak terprovokasi dan terpengaruh doktrin oleh paham radikal dan kelompok teroris. Wali Kota Malang Sutiaji meminta kewaspadaan dari semua pihak, bukan hanya pemerintah dan kepolisian saja, namun juga ketua RT RW di semua lingkup Kota Malang, agar dapat menangkal sel-sel radikalisme yang terus bermunculan. Diakui oleh Sutiaji bahwa kejadian seperti ini bukan kali pertama terjadi di Kota Malang. Pasalnya Kota Malang menjadi salah satu wilayah yang rawan didatangi oknum-oknum, termasuk Kota Malang yang juga sebagai kota pendidikan. Sebelumnya pada Senin siang lalu, Densus 88 Anti Teror Mabes Polri menangkap seorang pemuda yang diduga sebagai salah satu anggota jaringan kelompok teroris ISIS di salah satu rumah kos di Dinoyo Permai, Lowaru, Kota Malang. Pemuda tersebut kemudian diketahui berinisial IA, mahasiswa semester 6 FISIP UB. Berkali-kali saya sampaikan pendidikan karakter itu penting, Mas. Kami kan sudah concern pendidikan karakter bahwa kita itu Indonesiawi, ya. Maka ketika kita kuatkan pendidikan karakternya itu, saya kira dia tidak ada yang gampang terprovokasi dengan sana, ya. Untuk itu saya memang minta kewaspadaan dari semuanya, Pak RT, Pak RW, ya, dan terutama adalah orang tua, ada anak-anak, terus sampai ke, karena ini sudah menjadi menjadi sel, ya. Itu kan menjadi sel, Mas. Mesti aja muncul dan muncul. Dia tidak akan pernah berhenti. Caranya adalah bagaimana tadi saya sampaikan revolusi paradigma pendidikan kita yang tidak hanya verbalis. Sekarang dengan pendidikan merdeka belajar itu kan anak dihadapkan pada tantangan nyata, terus bagaimana supaya dia tidak gampang, bukan hanya sekedar teroris, ya. Nanti dia akan kebujuk macam-macam, ya. Ya, aliran ekstrem kanan, ekstrem kiri. Ya, dia tidak Indonesiawi. Simon Alfredo melaporkan. Wabah penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak sapi membuat harga jual sapi yang terinfeksi turun drastis. Turunnya harga jual sapi yang terinfeksi PMK dimanfaatkan oleh tukang jagal untuk membeli sapi dengan harga murah. Tukang jagal lebih memilih sapi yang sakit, yang harganya lebih murah dibandingkan sapi sehat yang harganya mahal. Salah satu peternakan sapi di kawasan penggemukan sapi di Sanan Blimbing, Kota Malang yang terindikasi terserang penyakit mulut dan kuku atau PMK, pemiliknya memilih untuk menjual ternaknya dengan harga murah. Ternyata wabah PMK dimanfaatkan oleh tukang jagal untuk membeli sapi milik peternak yang terjangkit PMK dengan harga murah. Menurut peternak, setiap harinya kampung mereka kerap didatangi oleh para jagal yang mencari sapi yang terjangkit PMK. Abdul Mukti, salah satu peternak, mengatakan bahwa harga jual sapi yang mulai sakit jauh lebih murah dibandingkan sapi sehat. Peternak yang takut terpaksa menjual sapi mereka yang sakit kepada jagal daripada harus menanggung resiko merawat sapi sakit. Mukti menambahkan jika sapi dalam kondisi sehat biasanya dijual seharga 25 juta rupiah. Namun sapi yang terindikasi sakit dihargai 15 juta rupiah per ekornya. Di kawasan pengemukan sapi di Sanan, Kota Malang, puluhan sapi mulai terjangkit wabah PMK. Berbagai upaya dilakukan peternak untuk mengobati sapi mereka yang terjangkit PMK. Berapa Pak biasanya, Pak? Ya tergantung orangnya lah. Kadang sapi minta 25, ditawar 15. Kalau orangnya takut ya dikasih. Sudah berapa banyak Pak sapi yang dijual sakit ini? Banyak, di atas sana dijual semua. Kondisinya sakit Pak ya? Ya begini nih, sakit gini. Udah mulai sakit gitu? Iya. Jadi jagal lebih memilih sapi yang terinfeksi ini karena lebih murah. Harganya lebih murah harganya. Kalau dari peternak sendiri gimana Pak melihat itu Pak? Ya gimana ya, sebenarnya ya nggak mau.
Tapi kalau yang takut ya dikasih Daripada mati. daripada Nggak punya pilihan Pak ya. Iya. Kalau Bapak sendiri udah berapa yang dijual? Enggak ada yang saya jual. Saya jual satu tapi enggak sakit. Harga normal. Normal. Pak, umumnya berapa kalau sapi-sapi gini? Ya lihat besar kecilnya kan. Lihat besar kecilnya. Simon Alfredo melaporkan. Sementara itu, harga jual telur ayam di pasar rakyat mengalami lonjakan. Harga telur ayam yang sebelumnya Rp22.000 hingga Rp23.000 per kilogram, kini melonjak hingga Rp27.000 per kilogramnya. Di Pasar Besar Kota Malang, harga telur ayam mengalami kenaikan sejak beberapa hari terakhir. Kenaikan harga telur ayam ini cukup mengagetkan bagi pedagang dan pembeli. Menurut Afi Rizkia, salah satu pedagang di Pasar Besar Kota Malang mengatakan, jika biasanya harga kebutuhan pangan naik saat Lebaran dan cenderung turun usai Lebaran, namun kali ini kondisinya berbeda. Saat momen Lebaran kemarin, harga telur ayam normal di harga Rp24.000 per kilogram. Namun usai Lebaran, harga telur justru mengalami kenaikan. Pedagang menduga kenaikan harga telur ini dipicu oleh mahalnya harga pakan ayam di tingkat peternak. Kenaikan harga telur ayam ini juga berdampak pada daya beli masyarakat yang turun. Beberapa pembeli mengurungkan niatnya untuk membeli telur ayam. Hanya beberapa pelanggan yang tetap membeli meski harga telur mahal. Pedagang juga memastikan harga jual telur ayam akan terus mengalami kenaikan, mengingat harga pakan di kalangan peternak masih cenderung mahal. 27. Kalau kemarin masih 25-26 ya Mas. Kenaikannya sejak kapan ini? Sejak hari ini sih drastis 10.000 per kotaknya. Biasanya itu kan habis Lebaran itu kan masih naik, habis Lebaran pasti turun. Ini kenapa kok naik malah? Nggak tahu ya Mas, katanya sih dengar-dengarnya harga pakannya naik, jadi harga telurnya juga naik. Seperti itu. Untuk pasokannya gimana? Kalau untuk pasokannya insya Allah ada terus, cuma ya gitu harganya yang naik. Kalau untuk pembelinya masih tetap Mas, masih tetap. Cuma orang kan kadang kaget juga ya. Ada yang sampai nggak jadi beli gitu nggak Bu? Enggak ya? Kalau yang nggak tahu ya nggak jadi beli, kalau yang sudah tahu dari yang lain ya jadi beli. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Meningkatnya permintaan dan hasil panen yang menurun akibat terdampak cuaca membuat harga komoditi sebagian besar mengalami kenaikan sejak beberapa waktu yang lalu. Salah satunya brungkul yang saat ini dijual dengan kisaran harga 10 ribuan per kilogramnya. Beginilah yang dirasakan para petani sayuran di Kota Batu. Naiknya hampir sebagian besar komoditi sayuran membawa berkah tersendiri pasca Lebaran. Karena sudah cukup lama harga sayuran ini turun sehingga banyak mengakibatkan kerugian yang dialami petani. Naiknya harga sayuran ini tidak hanya karena permintaan sedang ramai, tetapi juga pasokan yang belum melimpah karena terkendala salah satunya faktor cuaca sehingga volume hasil panen berkurang. Harga brungkul relatif stabil cukup lama dan saat ini berada di kisaran 10 ribuan per kilogram di tingkat petani. Dan harga ini sudah termasuk harga tinggi dan jarang terjadi sehingga hasil panen bisa menutupi biaya operasional. Menurut salah seorang petani di kawasan Junrejo menjelaskan dampak cuaca terlihat dari hasil panen yang berkurang dan brungkul tidak besar maksimal walaupun upaya perawatan sudah maksimal dilakukan termasuk penyemprotan. Di lokasi terlihat tanaman sayuran jenis brungkul pada bagian daun sudah menguning kecoklatan dan mengering. Tidak hanya itu, brungkul juga relatif lebih kecil. Petani memperkirakan harga brungkul ini bisa bertahan karena di beberapa kawasan lahan pertanian, stok brungkul mulai berkurang. Gimana harga brungkul saat ini Pak? 10.000 Di tingkat petani Pak ya? ya, kalau harganya banyak brungkulnya ya enggak gitu, kalau enggak ada harganya meningkat. Ya, saat ini harganya berapa? 10.000 Ya, di tingkat petani Pak ya? Ya, Itu sudah termasuk harga naik apa harga turun Pak? itu mahal. Sejak kapan sudah mulai naiknya? Ya, anteng ini. Ada berapa? Ada 2 bulan. Wih, lumayan 2 bulan Pak ya? Ya, lumayan. Pak, dengan harga 10.000 itu berarti kalau modal sudah kembali Pak ya? Ya bisa. Sudah kembali. Pak, minimal untuk harga brungkul untuk modal bisa kembali berapa minimal? 2.000 munggah.
ke atas. Oh, 2.000 ke atas sudah bagus, Ya, Pak, berarti ya Bungkul, kan, Pak. Bungkul kan Ya. banyak daunnya. Buahnya kan di Ya. alam. Pak, pengaruh cuaca gimana nih, Pak? Pengaruh cuaca ke hasil panen. Ya banyak minimal ya enak. Cuaca enak sekarang. Walaupun obat-obatan juga harganya juga enak sekarang, Pak ya. Tapi dengan harga 10.000 sudah aman, Pak ya. Aman. Nah, Iwan Hikmawan melaporkan. Masih belum masuk panen raya dan stok bawang merah belum melimpah di pasaran. Berdampak pada naiknya kembali harga bawang merah kering. Saat ini di pasaran, harga bawang merah kering di kisaran Rp38.000 per kilogram dan harga bawang merah bibit mencapai Rp50.000 per kilogram. Namun sayang, akibat terkendala cuaca, tanaman bawang merah banyak yang rusak sehingga volume hasil panen menurun. Harga bawang merah kering pada 1 mingguan yang lalu masih berada di kisaran harga Rp22.000 per kilogram, setelah sempat berada di kisaran harga Rp13.000-an pasca awal lebaran. Harga bawang merah kering saat ini dijual dengan harga Rp38.000 per kilogram dan Rp50.000-an per kilogram untuk bawang bibit. Naiknya harga bawang merah ini disambut positif petani karena kenaikan yang lumayan signifikan dibandingkan harga jual beberapa bulan yang lalu. Harga ini diperkirakan akan relatif stabil, melihat masih banyak petani di Malang Raya yang sedang dalam proses penanaman bibit bawang merah. Tidak hanya itu, diduga karena terdampak faktor cuaca, banyak tanaman bawang merah yang tidak tumbuh maksimal sehingga akan sangat berpengaruh pada hasil panen dan juga biaya yang harus dikeluarkan. Menurut salah seorang petani di kawasan Torongrejo Batu menjelaskan, kenaikan harga jual bawang merah di tingkat petani yang cukup signifikan akan membantu petani untuk bisa menutupi biaya operasional, baik bibit, tenaga kerja, pupuk, dan obat-obatan. Tidak hanya bawang merah, kenaikan pada komoditi hasil pertanian juga terjadi pada cabai rawit yang beberapa waktu lalu berada di kisaran harga Rp40.000-an per kilogram. Namun sayang akibat serangan hama cacar, cabai banyak yang mengering dan membusuk. di tingkat petani bawang merah berapa sekarang dengar, Pak? 38. 38 itu termasuk harga tinggi, Pak ya? Iya. Heeh. Sejak kapan, Pak, kenaikannya, Pak? Sekitar 15 hari yang lalu. 15 hari yang lalu. Iya. Untuk bibit sekarang berapa, Pak? Sekitar 48 sampai 50. 50, Pak ya. Pak, untuk harga 38 itu berarti sudah harga aman, Pak ya? Iya, Maksudnya untuk biaya operasional sudah sudah. tercukupi, Pak ya? Iya. Pak, kira-kira harga bertahan sampai kapan ini, Pak? Oh, ya kalau yang Bawang, khususnya untuk bawang, kira-kira bertahan sampai kayak gini ya Iya. lama. lama, Pak ya? Iya. Oh, berarti ini sudah termasuk harga bagus ya kalau 38 itu, Pak ya? Iya. Di tingkat petani ya berarti 38 itu? Iya. Tapi cuaca juga gini, Pak ya? Faktor cuaca, Pak ya? Iya. Oke. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih siap bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Akibat kurangnya pasokan air untuk lahan pertanian pada musim kemarau, para petani jeruk di kawasan Dau Kabupaten Malang harus mengeluarkan biaya tambahan untuk penyiraman tanaman. Kurangnya pasokan air bisa mengurangi volume dan kualitas hasil panen jeruk. Panen raya jeruk tinggal menunggu beberapa bulan lagi dan saat ini stok jeruk siap panen masih belum melimpah di tingkat petani. Tetapi harga jeruk sebagian sudah mulai mengalami penurunan di tingkat petani walaupun tidak signifikan. Kondisi ini masih disyukuri para petani karena harga tidak turun secara drastis dan masih bisa membantu untuk menutupi biaya pengeluaran dan berharap harga bisa kembali naik. Tidak hanya itu, akibat faktor cuaca dan serangan hama berdampak pada berkurangnya volume dan kualitas hasil panen, tetapi kurangnya pasokan air musim kemarau juga berpengaruh besar pada hasil panen. Menurut salah seorang petani jeruk di kawasan Gading Kulon Dau menjelaskan, pada musim kemarau juga berdampak pada naiknya biaya operasional khususnya untuk penyiraman. Satu pohon kurang lebih membutuhkan air sebanyak 30 liter dan ditambah biaya untuk pengangkutan dan tenaga kerja. Di lokasi terlihat sebagian jeruk masih berwarna hijau dan membutuhkan beberapa bulan ke depan, serta sebagian sudah berwarna kuning dan siap dipanen. Saat ini harga jeruk keprok Batu 55 turun dari 8.000 menjadi 7.000-an, sementara jenis baby dan siam masih relatif stabil. Kalau sebetulnya khususnya jeruk keprok ini, Mas, kalau kondisi sudah semur itu nggak begitu pengaruh, malah mempercepat penuaan proses pewarnaan kulit, jadi cepat merah lah kan.
Tapi untuk jenis lainnya Pak, ketika masih kecil, masih pentil. Kalau masih tergolong buah muda ya kita perlu siram Mas, perlu kita kasih asupan air gitu. Kalau mungkin kalau siam kuat, tapi kalau jenisnya iris atau pepi itu kurang kuat. Kalau kurang kuat. Ya. Pengaruhnya nanti ke volume hasil panen seperti apa Pak nanti? Ya nanti ya berkurang Mas. Dan sebetulnya harusnya dapat asupan air, tidak dapat, jadi ya otomatis kan berkurang. Sampai berapa persen Pak kalau parah kurang airnya Pak? Kalau parah itu ya bisa 40% Mas berkurang. Hilang ya Pak ya? Kemudian ke buahnya sendiri rasanya gimana? Kalau rasanya cenderung manis, cuman biasanya ukurannya yang cenderung kecil gitu. Oh, berarti volume beratnya juga berkurang di situ Pak ya? Iya, Iwan Hikmawan melaporkan.